Guys, ini ada ayat Al-Baqarah 249. Kita ambil di buntutnya aja ya, di belakangnya aja. Bunyinya begini: kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biiznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin, ya. Berapa banyak golongan yang sedikit ini ghalabat fi'atan katsiran biiznillah, dapat mengalahkan golongan yang besar, kaum yang banyak. Tuh. Kok bisa? Biiznillah. Kalau sudah biiznillah pasti bisa, atas izin Allah. Jadi kita lihat hari ini ya, orang bilang oligarki, wah ini oligarki, dikuasai oligarki, ya. Indonesia dikuasai oligarki, ya. Atau katakan lebih jauh lagi, dunia dikuasai oleh segolongan kelompok orang kecil sedikit. Ya memang begitu. Ya memang oligarki yang menguasai orang banyak itu oligarki. Mau di dunia kah, mau di Indonesia kah, mau di mana-mana kah, dimanapun itu yang terjadi oligarki. Orang yang sedikit bisa menguasai, bisa mengatur, bisa memerintah, bisa memainkan. Terserah mau ngaturnya benar, mau ngaturnya salah, mau memainkannya baik, mau memainkannya terserah dia, mau dia adil, mau dia tidak adil, mau dia zolim, bisa seperti itu terjadi. Di mana? Di mana saja. Jadi jangan bingung dengan oligarki. Oh, Indonesia oligarki, dikuasai oleh segolongan. Ya, dari dulu juga oligarki. Sebelum Orde Reformasi juga Orde Baru oligarki juga. Itu golongannya Soeharto, gengnya Soeharto, sama. Ya. Sebelum Soeharto ada yang namanya Orde Lama. Ya. Itu grupnya Soekarno dan sebagainya, sama juga. Oligarki juga, oligarki gengnya Soekarno. Kenapa bisa begitu? Ya ini sudah hukum alam, guys. Terjadi hukum alam seperti ini. Tidak peduli apakah mereka golongan itu baik, ataukah golongan itu adil, apakah golongan itu jahat, tidak peduli. Semua oligarki. Dunia ini dikuasai oleh segelintir orang, nggak dikuasai oleh sedemikian banyak. Makanya jangan ketipu sama demokrasi. Wah, memilih demokrasi, kemudian dipilihlah partai atau dipilihlah kemudian presiden atau apa, terus menganggap bahwa presiden itu bisa didrive oleh rakyat. Nggak bisa, ya. Nggak bakalan bisa seperti itu. Nah, yang namanya rakyat bisa mengatur pemerintah, nggak bakalan bisa. Yang terjadi pemerintah mengatur rakyat, nggak mungkin. Yang namanya demokrasi itu utopis. Yang namanya demokrasi itu mimpi di siang bolong. Yang namanya demokrasi itu fata morgana. Yang namanya suara rakyat adalah suara Tuhan, itu kibul. Mana ada di Al-Quran, mana ada ayatnya juga suara rakyat, suara Tuhan, nggak ada. Ya. Jadi ini semua tipu. Yang namanya demokrasi itu ajaran dari Romawi, itu dusta. Ya, kalau saya bilang apa, demokrasi itu PHP. Nah, PHP, pemberi harapan palsu. Orang nggak tahu itu PHP. Yang jelas bagaimana PHP, bro? Kan kita memilih wakil kita, dia kan wakil kita, gitu kan? Pasti dia menyuarakan suara kita. Dari mana? Semua orang udah tahu. Oke lah, kita jangan naif banget dong, jangan polos-polos banget gitu loh, gitu. Tapi yang jelas bahwa semua ini adalah tidak masalah. Yang namanya oligarki, khalifah juga oligarki. Dulu zaman khalifah oligarki juga, sama.
Bagaimana dengan Khalifatul Rasyidin? Sama. Abu Bakar, Umar, Utsman itu semua golongan khalifah, golongan mukmin. Muawiyah juga golongan mukmin. Tidak mungkin pengkhianat-pengkhianat bisa masuk ke dalam pemerintahan mukmin. Nggak bisa. Namanya pengkhianat-pengkhianat, musuh-musuh Allah gitu menjadi pemimpin gitu di khalifah. Nggak bisa. Itu ada batasan, tidak bisa. Keturunan-keturunannya pun tidak bisa begitu, tidak bisa tembus karena disil. Karena si golongan mukmin ini harus memimpin. Gitu. Bagaimana khalifah bisa menguasai dunia? Ya karena oligarki juga, oligarki kepemimpinan khilafah, orang mukmin murni, para pejuang awal. Nah, sabikuna awalun, mereka yang berjuang awal, mereka yang perang Badar, mereka yang perang Uhud, mereka yang ikut berjuang, mereka lah yang menjadi pimpinannya. Nggak bisa orang baru masuk Islam karena karirnya bagus terus tembus terus ikut masuk menjadi pimpinan di khilafah, nggak bisa. Gitu. Dikuasai oleh segolongan, segelintir, dan memang itu sabikuna awalun itu murni. Wah, zaman dulu kan khilafah juga saling membunuh, saling bertikam. Itu mah saya nggak percaya. Itu cerita-cerita yang dibuat bahwa khilafah saling bertikai, saling menjatuhkan. Itu mah kan udah saya bahas kan, bahwa semua juga wa'alafa baina qulubikum, yang menyatukan adalah Quran. Gitu. Semua sudah disatukan oleh Muhammad Rasul, semua jadi satu. Ya udah, jadi jalan saja. Adapun cerita-cerita itu saya meragukan gitu. Mana mungkin ya ada perang antara istrinya Nabi ya, Aisyah dengan keturunan Ali, bentrokan, perang Jamal, ribuan orang umat Islam mati. Nggak ada itu, dusta, itu bohong. Dan sejarah-sejarah Khalifatul Rasyidin tadi, sejarahnya sudah terhapus. Sejak Baghdad dibakar sudah terhapus. Kenapa Baghdad bisa kalah? Ya. Kenapa khilafah bisa jatuh waktu itu? Pada saat Abbasiyah. Kenapa? Pada saat itu ya mulai tembus gitu, golongan-golongan yang bukan sabikuna awalun. Golongan-golongan Persia masuk. Golongan-golongan Turki. Turki kan banyak masuk tuh. Waktu itu orang-orang Turki, orang-orang Mongol dipanggil oleh khilafah menjadi tentara bayaran. Nah, sejak saat itu tuh, sejak tentara bayaran itu masuk, sehingga kemudian khilafah sendiri menjadi lemah, kepemimpinan menjadi lemah, semua banyak dikuasai orang-orang Mongol dan orang-orang Turki. Turki kan sebenarnya asalnya dari Mongol mereka. Dipanggillah saudara-saudara mereka dari Mongol untuk masuk, dihantam, hancur Baghdad. Hancurlah pada saat khilafah Al-Mu'tasim Billah. Itu hancurnya bangunan yang dibangun oleh Muhammad Rasul itu di situ, di Al-Mu'tasim Billah. Ya. Bukan selanjutnya, bukan yang selanjutnya itu bukan bangunan Muhammad Rasul lagi, bukan. Kalau bagi saya ya begitu. Fatimiyah bukan, Mamluk bukan. Sampai ke seterusnya, sampai ke yang sekarang tuh khilafah Turki, itu juga bukan gitu. Turki Utsmani bukan juga, Ottoman itu, khalifah Ottoman itu bukan, itu khilafah oligarki juga, tapi bukan bangunan yang dibangun oleh Muhammad Rasul. Udah beda. Ya. Beda. Agamanya Islam, tapi apakah bangunannya itu? Bukan. Bangunan yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan walazina ma'ahu telah hancur di Al-Mu'tasim Billah. Setelah itu masuk Mongol, setelah itu hancur, dan misi para nabi dan rasul, misi khusus tentang aturan tatanan yang dibuat oleh Muhammad Rasul sudah hancur saat itu. Islam masih ada dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk agama masih ada, bentuknya masih tinggal bentuk kepercayaan, bukan bentuk hukum. Bukan kesempurnaan lagi, bukan. Nah, kalau ditanya apakah Islam sudah sempurna?
Islam itu sempurna jika sudah tegak dinnya. Kalau dinnya belum tegak, itu belum sempurna namanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, kan ada ayat begitu tuh. Nah, ada ayat tuh. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu din kamu. Ada tuh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kan ada. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu din kamu. Orang banyak beranggapan, oh kalau gitu Islam sudah sempurna bro. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad itu belum sempurna. Zaman Nabi Muhammad ke sini sudah sempurna. Nah, kita coba ya analisa ayat sebelumnya. Ini kita kajian saja ya, kajian ya. Kalau berbeda jangan marah dulu. Ini kajian saja. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 3 sebelumnya. Ya, jangan langsung ke situ. Ada ayat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya ada. Al-yawma ya'isal lazina kafaru an dinikum. Falamma tahsauhum wa ahsaun. Ada. Wahsaun. Falamma tahsauhum wahsaun. Ada. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan dinmu. Ini al-yawma ya'isal lazina kafaru an dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan din kamu. Gak bisa menang dia, kalah dia, putus asa. Oleh karena itu kalau sudah putus asa artinya kaum mukmin menang. Karena kafir kalah, putus asa. Orang kalau putus asa kan berarti dia kalah. Oh, selesai. Pada hari ini telah putus asa. Itu. Fala tasauhum wahsaun. Nah, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Takutlah kepadaku. Ya. Baru selanjutnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Baru selanjutnya ini. Ya, pada hari ini telah suku sempurnakan untuk kamu din kamu, ya. Dan telah cukupkan kepadamu nikmatku. Ya. Nikmatku. Apa nikmatnya? Kemenangan. Ya, si kafir udah kalah, mukmin menang. Telah kusempurnakan nikmatku. Apa sih sempurnanya nikmat? Sempurnanya nikmat apa sih? Sempurna nikmat perjuangan semua Muhammad Rasul dan lain sebagainya dikatakan sempurna. Ya kalau din sudah tegak berarti menang. Futuh al-fat. Dan telah kuridoi Islam sebagai din kamu. Kuridoi Islam sebagai sistem din kamu. Sistem din, sistem Islam, ya. Di situ din Islam udah bukan urusan agama. Din bukan kepercayaan lagi. Din sudah zohir, sudah tegak. Hukum sudah berlaku. Kalau din belum tegak, belum berlaku. Kalau din dan hukum Tuhan ini belum bisa berlaku, ya belum sempurna namanya. Jadi kriteria sempurna itu apabila telah bisa tegak dan berlaku. Semua hukum-hukumnya, aturan-aturan yang dibuat Allah sudah berlaku. Keinginan Allah agar semua ini berlaku bisa terjadi. Itulah keinginan Allah, kita harus paham itu. Ini misi Allah, misi Rasul itu. Misi Rasul kan memenangkan misi Allah, memenangkan din Allah, memenangkan kerajaan Allah. Itu misinya, itu misi para nabi semua sama, memenangkan kerajaan Allah supaya aturan dan hukum Allah tegak. Itu semua nabi misinya begitu. Sama Nabi Isa juga misinya begitu. Yesus misinya sama begitu, menegakkan kerajaan Allah. Kalau dia di Alkitab menegakkan kerajaan Allah, sebenarnya menegakkan khalifatullah, menegakkan khilafah. Nah,
Kembali ke masalah tadi, oligarki. Ya, bagaimana oligarki? Ya begitu juga, begitu tegak. Yang menguasai adalah golongan mukmin. Guys, sabiquna awalun pada masa itu nggak banyak. Jumlahnya ribuan orang, nggak mungkin sabiquna awalun tuh jumlah jutaan, tidak. Mereka jumlahnya cuma ribuan, tapi mereka bisa menguasai dunia, bisa menguasai Jazirah Arab, bisa menguasai Spanyol, bahkan bisa sampai ke sebagian Eropa, bisa ke Asia, bisa ke Afrika, seluruh dunia. Khalifatullah fil ardi, bisa. Kenapa bisa begitu? Karena memang janji Allah seperti itu, bahwa kalian ya, kalau kalian benar-benar berjuang, kalian menjual dirimu kepada Allah, maka kalian akan dijadikan khalifah. Itu ayatnya begitu jelas, guys. Nih, saya tunjukin ya ayatnya 9:111. Innallaha hastara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Ya. Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang mukmin, diri dan harta mereka, dan memberikannya dengan jannah, dibayarnya dengan jannah. Innallaha hastara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Allah memberi orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Ya. Jadi diri kita dijual, harta kita dijual, diri kita juga dijual buat Allah dikasih. Bi anna lahumul jannah. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan jannah. Apa itu jannah? Ini pemahaman jannah, bahwa jannah adalah surga nanti, perlu penjelasan yang panjang lebar ya. Bahwa jannah itu tidak hanya sekedar surga nanti, tapi jannah itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itu negeri yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kan menandakan bahwa negeri yang makmur, negeri yang damai sejahtera, nabi yang adil dan damai. Semua jannatun tajri min tahtiha al-anhar, negeri yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kan begitu. Kebun, jannah tuh asal katanya dari kebun, kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kebun, taman Firdaus, taman itu ditata, taman itu dirapihkan, dirawat, taman banyak pohon, itu taman, kebun. Kalau semak belukar, hutan itu nggak dirawat. Kalau ini dirawat, kebun, jannah tuh kebun. Jadi jannah itu negeri yang adil dan damai, yang adil dan makmur. Tapi oke lah, kita artikan jannah surga nanti, bolehlah katakanlah bahwa nanti ada jannah juga, ada ganjaran, boleh nggak apa-apa. Nah, tapi kita kembali ke ayat tadi. Innallaha hastara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, Allah membeli diri orang-orang, nah harta kita, diri kita dibeli dengan jannah. Berarti prinsipnya innallaha hastara. Orang mukmin harus istaro, harus menjual dirinya kepada Allah. Ya. Apa di sini? Menjual diri di sini apa ini? Ini arti kalau menjual diri ini. Sekarang gini, siapa sih yang sudah menjual dirinya kepada Allah? Apakah kita sudah menjual diri kita kepada Allah? Apa yang dimaksud dengan menjual diri? Dan kapan kita menjual diri kita? Ini kan ayatnya ada. Saya belum pernah dengar kiai atau ustadz membahas masalah ini nih, membeli diri ini. Jarang. Karena apa? Karena ada terusan ayatnya nih. Ya. Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayuqtulun wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Fayuqtulun wa yuqtalun. Mereka terbunuh atau membunuh. Fayuqtulun wa yuqtalun. Mereka membunuh atau dibunuh. Ya iyalah, yang namanya perang, ada yang hidup, ada yang mati gitu. Ini begini ayatnya.
orang yang menjual dirinya kepada